Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Sundari dari kelas 10 MIPA 3. Baiklah, saya di sini akan mengerjakan tugas imtak, yaitu 11 hukum tajwid di dalam Al-Quran dilengkapi dengan contoh dan penjelasannya. Penjelasannya ada di bawah ini. Baiklah, penjelasannya yaitu hukum bacaan nun mati bertemu suatu huruf. Hukum dibagi dalam beberapa kategori dikutipi dalam ilmu tajwid. 1. Hukum idhar halqi. Idhar halqi merupakan salah satu cabang atau bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Idhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut izhar halqi ini disebabkan oleh makraj, yaitu huruf-huruf termasuk tersebut keluarnya dalam tenggorokan atau halq. Hukum izhar halqi ini berlaku bila terdapat nun sukun ataupun juga tanwin atau dohmah tanwin, kasroh tanwin, dan fathah tanwin. Sesudahnya bertemu dengan huruf-huruf alif atau ain, gain, ha, ko, ha, dan hamzah. Akan tetapi nun mati ataupun juga tanwin jarang sekali ketemu dengan huruf hijaiyah hamzah. Namun huruf hamzah ini merupakan salah satu bagian dari huruf izhar halqi. Cara membaca izhar halqi adalah wajib terang atau jelas dan tidak boleh dengan berdengung. Contoh izhar halqi dalam Al-Quran untuk huruf alif. Wa mim sa'in zawab goshima izha waqoba. Contoh di atas terdapat dalam Al-Quran surat Al-Falaq ayat yang ketiga, yaitu kasroh tanwin, dan ketemu dengan huruf alif atau hamzah. Cara membacanya yaitu terang dan jelas, yaitu kin atau koh sikid idza. 2. Hukum idgham bil khona. Kedua yaitu hukum idgham bil khuna. Hukum idgham bil khuna, dan ini sering sekali disebut dengan idgham atau ma'al. Ghina yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau nun disikun atau nah, atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim atau nun, waw, dan huruf ya, dan tidak dalam satu kata atau kalimat atau harus secara terpisah. Bi berarti dengan guhna berarti dengung, dan idgham maknanya adalah melemburkan suatu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya, atau bisa dikatakan dengan bahasa Arab adalah ditasyinkan. Cara membaca dari idgham bighuna yaitu dengan cara melemburkan nun mati ataupun tanwin, baik itu dohmah tanwin, kasroh tanwin, ataupun fathah tanwin, menjadi suatu huruf yang ada di depannya mim, nun, waw, dan ya. Atau dari keempat huruf tersebut seolah-olah seperti dengan menggunakan suara yang berdengung. 1. Alif atau sekitar 2-3 harokat. Contoh hukum idgham bidgham atau ma'al guhna. Contoh nun, sukun dan tanwin bertemu, tulisannya adalah lima yara. Nah, dibacakan dengan adalah imah yara. Tulisannya aslinya adalah yaitu taun. B, dan dibacakan adalah ayatuba. B, contoh nun, sukun tanwin bertemu waw. Tulisannya adalah min waraihim, dan dibacanya adalah wamarailhim. 3. Contoh nun, sukun dan tanwin bertemu mim. Tulisannya aslinya adalah nakum ma'akum, dan dibacanya adalah nakum ma'akum. 3. Hukum idgham bilaghuna. Hukum idgham bilahuna yaitu suatu hukum tajwid
yang terjadi ketika ada nun sukun atau juga tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah lam atau huruf hijaiyah ro dan dibaca dengan tidak menggunakan suara yang berdegung. Bila maknanya adalah dengan tidak atau tanpa guna, maknanya adalah berdegung. Sementara itu idgham maknanya adalah melemburkan atau menggabungkan suatu huruf hijaiyah ke dalam huruf hijaiyah sesudahnya, atau bisa dikatakan dengan istilah ditasyidkan. Cara membacanya yaitu dengan cara melemburkan huruf hijaiyah atau tanwin tersebut huruf suara huruf hijaiyah sesudah, yaitu huruf i'am ataupun huruf ro, atau dengan cara lafaz yang kedua huruf hijaiyah tersebut seakan-akan diberi tanda tasydid dengan tanpa diikuti dengan suara berdegung atau guna. Contoh bacaan idgham bil guna untuk nun mati dan tanwin bertemu huruf lam, tulisnya aslinya mim. Mim nadanat ladudnak, tetapi dibaca miladunaka, tulisannya adalah ladid kolim. Lat hin pun milima, tetapi dibaca lat hin lima. 4. Hukum iklab. Iklab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun juga tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Secara hafifah, iklab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Cara membaca iklab yaitu dengan cara mengganti atau mengubah huruf ataupun tanwin. Jadi suara huruf mim sukun, oleh karenanya ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba, maka bibir dan bibir bawah tersebut posisinya tertutup dan juga diiringi dengan suara hukum iqbal. Dalam Al-Quran biasanya sudah ditandai dengan huruf mim kecil dan huruf tersebut diletakkan di atas antara atau dengan huruf. Contoh hukum iqbal min bi oh. Yang kelima yaitu hukum izhar wajib atau mutlak. Izhar wajib adalah merupakan salah satu bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Bagian izhar yang lain adalah izhar halqi. Izhar yang lainnya adalah izhar halqi. Cara membaca dari hukum izhar adalah terang atau jelas dan tidak mendegung. Izhar adalah terang dan jelas dan tidak mendegung. Dalam hukum idgham bighuna diterangkan bahwasanya apabila ada nun sukun dan di belakangnya terdapat huruf tetapi dalam suatu kata atau biasanya tersambung, maka harus dibaca terang dan jelas dan tidak berdegung, dan ini disebut juga izhar wajib atau izhar mutlak. Dalam pembacaan Al-Quran izhar wajib atau mutlak ada 4, yaitu dunya bunyanun kidwanun sinwanun. Yang keenam yaitu hukum izhar kholqi. Izhar kholqi merupakan salah satu cabang atau bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Izhar mempunyai makna terang atau jelas, disebut izhar kholqi. Hal ini disebabkan oleh makraj dan huruf-huruf dikeluarkan dari tenggorokan atau halq. Hukum izhar halqi ini berlaku bila terdapat nun sukun ataupun juga tanwin atau dohma tanwin, kasroh tanwin dan patna tanwin sesudahnya bertemu dengan huruf-huruf alif, ain, gohin, ha, ko, dan hamzah. Akan terjadi nun mati ataupun juga tanwin. Jarang sekali ketemu dengan huruf hijaiyah hamzah. Namun huruf hamzah ini merupakan salah satu bagian dari huruf izhar halqi. Contoh huruf izhar halqi: 1. Nun mati atau tanwin.
bertemu dengan huruf alif. Yang ketujuh yaitu hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki bila dilihat berdasarkan asal huruf atau harfiah atau etimologi mempunyai arti menyembunyikan atau bisa juga berarti menyamakan. Di dalam ilmu tajwid, apabila ada nun disukun dan juga tajwid, baik itu fathah tanwin, kasrah tanwin, dan juga dohmah tanwin. Kemudian di belakangnya terdapat huruf hijaiyah yang berjumlah 15 atau 15. Maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki maknanya adalah menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun sukun ataupun juga tanwin atau fathah tanwin, kasrah tanwin, dohmah tanwin masuk ke dalam huruf hijaiyah yang berada di dalam belakangnya atau sesudahnya. Huruf hijaiyah tersebut adalah 15 huruf di bawah ini, yaitu ta, sa, da, za, ra, za, sin, son, kho, ta, da, ra, fa, ko, ka. Ke-15 huruf hijaiyah di atas termasuk tidak mengandung tasydid dan kita harus membacanya dengan degung atau gunnah. Cara membaca ikhfa hakiki yaitu dengan cara mengeluarkan suara atau dari dalam rongga hidung dan juga menjadi suara ng atau n. Sesudah itu dilembutkan dengan degung sepanjang 1, 2 atau 1/2. Alif atau bisa kurang lebih 2/3. Harakat kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati ataupun tanwin tersebut. Sebagai contoh, min dorikihin, min dunhima atau min fudima, min gotidha, to mim satid. Hukum bacaan mim mati. Selain itu ada juga hukum bacaan yang didasarkan pada pertemuan mim mati dengan huruf bertentukan. Di antaranya adalah hukum sebagai berikut. Yang ke-8 yaitu hukum izhar syafa'i. Izhar syafa'i yaitu bagian dari ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah min sukun ketemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba. Izhar berarti terang atau jelas atau tidak berdegung. Syafa'i berarti bibir, sebab huruf hijaiyah mim makroja hurufnya yaitu bertemunya bibir bagian bawah dan bibir bagian atas. Dalam istilah yang ada di dalam ilmu tajwid, izhar syafa'i yaitu melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang ketemu dengan huruf mim sukun dengan terang dan jelas, dan ini tidak disertai dengan berdegung atau gunnah. Dan dalam izhar syafa'i bisa terjadi dalam satu kalimat atau kata ataupun di luar kalimat atau kata yang terpisah. Contoh izhar syafa'i, hum naimuna kulna am wa antum. Yang ke-9 yaitu hukum ikhfa syafa'i. Ikhfa syafa'i yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Ikhfa berarti menyembunyikan atau menyamarkan. Syafa'i berarti bibir disebut dengan ikhfa syafa'i sebab makhraj dari huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba adalah pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas. Beberapa hukum ikhfa syafa'i ini sangat berbeda dengan hukum ikda, bikhuna, iqbal, dan guhna musyadaan di huruf hijaiyah mim dalam Al-Quran Al-Karim. Khusus untuk hukum ikhfa syafa'i ini tak diberikan tanda yang lain, sama hanya seperti pada hukum ikhfa hakiki. Akan tetapi pada hukum ikhfa syafa'i ini tetaplah wajib dibaca dengan degung sekitar 2/3 harakat atau 1/2 alif. Sebab bila hukum ikhfa syafa'i
ini tidak didengungkan, maka hukumnya akan berubah jadi hukum izhar. Cara membaca dari hukum ikhfa syafa'i yaitu dengan membaca lebih dulu huruf hijaiyah sebelum mim sukun. Setelah itu masuk cara mengeluarkan irama degungnya hukum dari ikhfa syafa'i, yaitu dengan cara menahan huruf hijaiyah mim secara samar-samar atau img, umg atau amg, sehingga ketika akan bertemu dengan huruf hijaiyah ba, maka bibir atas dan bibir bawah dalam posisi yang tertutup. Innahum bidzalika tarminhim bikharoj. Yang ke-10 yaitu hukum idgham mitsalain atau idgham mimi. Idgham mitsalain atau idgham mimi merupakan hukum tajwid yang terjadi khusus huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah mim yang mempunyai harakat disebut mislain sebab terjadi sebian bertemuan dengan huruf hijaiyah yang makrojat dan juga sifatnya adalah sama persis atau identik. Tetapi khususnya bagi huruf hijaiyah mim sukun yang ketemu huruf mim yang mempunyai harakat dan selain dari huruf hijaiyah mim tersebut di atas, maka hukum yang berlaku bagi pertemuan dua huruf yang sama yaitu huruf sukun dan huruf harakat dan huruf iqamah mutashalih lain didalamin dengan idgham sebab cara untuk membaca yaitu dengan cara melemburkan atau menggabungkan satu huruf hijaiyah atau istilah lainnya adalah dengan ditasydidkan. Hukum dari iqdah mitsalitin adalah dibaca dengan mendegung atau makraj huruf hijaiyah mimnya jelas dan mengalun kurang lebih sekitar 2/3 harakat atau 1 alif hingga 1/2 alif. Di dalam Al-Quran Al-Karim ayat yang mengandung hukum idgham misal telah ada tanda tasydid. Hukum yaitu sebuah tanda tasydid yang ada dan diberikan sebab terjadi suatu hukum pelaburan atau pertemuan. Contoh idgham mitsalain atau idgham mimi. Humma infaku. Yang terakhir yang ke-11 yaitu qolah-qolah. Qolah-qolah adalah hukum bacaan tajwid apabila huruf ba, jim, dal, dan qaf atau dapat disingkat baju di tokoh mendapat sukun di tengah kalimat, wafat di akhir kalimat. Cara membaca qolah-qolah adalah memantulkan. Hukum bacaan qolah-qolah terdiri dari 2 macam yaitu qolah-qolah sugro dan kubro. Qolah-qolah sugro adalah suatu huruf, setiap huruf qolah-qolah yang mendapat sukun di tengah kata. Qolah-qolah kubro adalah setiap huruf qolah-qolah yang berada di akhir karena mendapat wakaf. Baiklah, itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.